Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau boleh saya tahu dengan siapa saya bicara? Perkenalkan, nama saya Sufianti Cahyani, biasanya dipanggil Fenti. Saya dari SMA 12 UBU. Oke, kalau lebih enaknya nih, biasanya dipanggil siapa? Biasanya saya dipanggil Fenti aja, Pak. Panggil Fenti ya. Tadi dari SMA Negeri 12 UBU. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Oke, kalau boleh saya tahu kedatangan saudari Fenti ke sini untuk berkonseling, ada masalah atau ada yang ingin dibicarakan? Jadi begini, Pak, menurut teman-teman saya itu sudah terlalu kecanduan drama Korea, Pak. Jadi saya bingung cara mengatasi saya agar tidak kecanduan drama Korea itu bagaimana? Oke, jadi Dek Fenti ini sudah kecanduan gitu ya menonton drama Korea. Oke, kalau boleh saya tahu itu kecanduannya sudah berapa lama? Sekitar sudah berangsur 2 tahun sampai 3 tahunan, Pak. Oke, sudah berangsur selama 2 tahun ya. Baik, sebelum kita masuk ke inti permasalahannya atau ke sesi konselingnya, saya akan menjelaskan dulu nih beberapa asas yang ada di dalam sesi konseling kali ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu deh ke Fenti ya. Sebelumnya sudah pernah mengikuti atau menjalani sesi konseling? Sebelumnya saya sudah pernah mengikuti sesi konseling, tapi hanya 1 kali pertemuan. Oke, baru 1 kali ya. Iya. Sudah ngerti belum atau sudah tahu belum apa itu asas-asas yang di dalam konseling? Kalau untuk asasnya saya tahu, tapi saya kurang memahami dan kurang mengerti. Oke, baik. Di sini saya perjelas lagi ya. Yang pertama, di dalam asas konseling itu ada asas kerahasiaannya. Di sini asas kerahasiaan itu Dek Fenti bebas tuh mengungkapkan apapun permasalahannya tanpa Fenti itu takut saya sebagai konselor dan Fenti sebagai konseli itu dibocorkan gitu masalahnya ke orang lain, karena hal ini bersifat rahasia. Hanya saya dan Dek Fenti aja yang tahu permasalahan ini. Yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, di sini Fenti itu bebas tuh menjelaskan atau memaparkan masalahnya secara terbuka tanpa takut ada yang tutup-tutupi, karena di sini kita ingin menyelesaikan masalah dan menemukan masalah yang dialami oleh Fenti ya. Oke, yang selanjutnya ada asas kesukarelaan. Bagaimana tadi Fenti kesini ada paksaan atau tekanan dari orang tua kah harus berkonseling kemari? Tidak, Pak, ini saya inisiatif sendiri. Oke, jadi sukarela ya atas kemauan sendiri. Iya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi konselingnya. Sebelum masuknya saya ingin tanya lagi deh, bagaimana, apakah tempat duduknya sudah nyaman? Sudah, Pak. Oke, kalau belum nyaman dipernyaman dulu deh, atau nanti bisa kita mulai saja kalau sudah nyaman. Boleh dimulai, Pak. Oke, sudah nyaman ya. Baik, tadi kan saya bertanya dan kata Fenti tadi sudah hampir 2 tahun ya. 2 tahun itu yang perihal yang bukan cukup sebentar ya, tapi udah cukup lama gitu. Untuk 2 tahun itu apakah makin kesini makin parah atau makin kesini makin gimana, Fenti? Bisa diceritakan nggak? Baik, bisa, Pak. Jadi kalau menurut saya sebagai diri saya sendiri, itu tuh saya semakin parah, Pak. Karena saya tuh lebih banyak waktu luang, karena saya kan kelas 12. Nah, waktunya tuh lebih banyak luang gitu loh, Pak. Cuman disuruh ini kan ujian akhir, palingkan, Pak, kayak gitu. Jadi banyak banget yang kayak bukannya belajar, saya malah menonton drakor gitu, Pak. Oke, baik. Tadi sudah 2 tahun itu sudah makin parah ya. Iya, Pak. Kalau boleh saya tahu, itu durasi kamu nonton film drakor itu berapa lama dalam 1 hari?
Nah, kalau durasi nonton drakornya itu nggak pasti ya Pak. Cuman yang pasti itu setiap malam dari habis maghrib, saya sholat maghrib itu sampai ke jam 1 kadang Pak. Saya sampai begadang gitu-gitu. Baik, sampai jam 1 ya. Itu berarti kamu bisa dibilang begadang juga ya Iya Pak. nonton film itu. Iya. Oke. Kira-kira kan kamu sering begadang tuh. Orang tua tahu nggak kamu begadang gitu? Kalau orang tua kayaknya nggak tahu Pak, karena kan saya di kamar sendiri. Hmm. Terus saya tuh kalau nonton drakor saya tutup pintunya, terus saya matiin Pak lampunya. Oke, jadi kesannya kamu kayak tertidur ya, Iya Pak. mengelabui orang tua kamu supaya kamu bisa nonton drama Korea itu. Iya Pak. Oke, baik. Biasanya di dalam waktu lebih kurang 6 jam ya tadi, dari maghrib sampai ke jam 1. Iya. Itu biasanya kamu mendapatkan apa sih dari sehabis nonton itu? Biasanya kalau saya habis nonton drakor itu sesuai genrenya ya Pak ya. Kalau sedih saya ikut nangis, kalau senang saya tuh ya kayak puas aja gitu Pak, kayak ketagihan kayak oh besok harus nunggu lagi nih yang baru, pokoknya besok harus cari lagi gitu Pak. Sebenarnya saya nggak dapat apa-apa sih Pak, cuman saya dapat kayak cerita yang seru gitu. Oke, jadi dapat disimpulkan sehabis nonton lebih kurang 6 jam itu kamu dapat kepuasan tersendiri ya dalam Iya, Pak. diri kamu. Apakah kamu mempunyai hobi? Bisa ya dia cuma nonton drakor itu Pak. Cuma nonton drakor. Iya. Dari kecil kan biasanya anak-anak itu mempunyai cita-cita dan hobi ya. Kamu ada cita-cita atau hobi yang kamu ungkapkan nggak dalam waktu kamu kecil itu? Kalau kata mama saya dulu, saya selalu ditanya kalau besar mau jadi apa, saya jawabnya jadi dokter. Jadi dokter. Iya. Terus hobi kamu apa? Nonton drakor Pak. Nggak mungkin dong. Masa kan ini kan baru 2 tahun terakhir nih. Iya. Nah, dulu kan kamu biasanya ya, setahu saya itu kalau kita perkenalan kayak maupun itu di SD, SMP, SMA itu kan ada perkenalan atau ada yang ospek gitu ya istilahnya. Iya Pak. Itu kan ada yang namanya perkenalan. Nah, dalam perkenalan itu pasti ada hobi, ada alamat lengkap. Kamu menyentumkan apa dalam hobi? Nah untuk itu saya mengarang ya Pak ya. Saya di situ mengarangnya kayak hobi saya itu membaca dan mendengarkan kayak gitu. Sebenarnya benar sih Pak, membaca translate dari drakor tersebut dan mendengarkan dari bahasa Korea tersebut. Oke, jadi kamu hobinya membaca ya? Iya, Membaca. translate. Dan kebetulan juga di dalam drama Korea ini ada subtitlenya gitu, yang bisa kamu baca. Iya, jadi saya di situ menuliskan bahwasannya saya hobinya itu membaca dan mendengarkan. Oke, jadi kesimpulan dapat ditarik dari permasalahan kamu ini, kamu itu menonton drama Korea tuh yang berjam-jam itu karena emang kesukaan dan untuk kepuasan sendiri ya. Iya Pak. Oke, sekarang saya mau tanya, untuk sekolah kamu bagaimana? Kalau sejauh ini karena saya nonton drakor, mungkin saya sering kesiangan ya Pak ya. Karena saya sering begadang, jadi saya sering telat gitu Pak. Oke, sering terlambat ya. Iya. Untuk dari akademiknya bagaimana? Apa PR-nya bisa terselesaikan atau tugas atau ujian bisa terlaksanakan, belajarnya itu berubah atau gimana? Nah itu Pak, dari situ saya tuh kayak belajarnya kurang, terus akademik saya menurun. Terus kalau soal di sekolah saya tuh malah jarang bersosialisasi kepada teman-teman sekelas. Saya lebih kayak kalau ada waktu senggang istirahat atau bahkan gurunya nggak masuk, saya lebih memilih menonton drakor Pak daripada bersosialisasi kepada teman-teman saya. Oke, jadi kamu lebih memilih nonton drama Korea karena kamu menjalankan kayak kamu kan kepuasan diri kamu sendiri gitu ya. Oke, untuk di sekolah kamu itu orangnya seperti apa sih? Apakah kamu tertutup, gampang berbaur sama orang, atau kalau ditanya guru itu selalu kayak diem, atau kadang-kadang satu patah dua patah kata yang disampaikan ke orang lain, atau gimana? Oke, jadi sebelumnya saya tuh orangnya yang aktif Pak, Oke. aktif bahkan bisa disebut seperti itu, karena saya SD dan SMP selalu mengikuti ekstrakurikuler lebih dari 2. Nah kemudian saya mendapat peringkat pertama dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. Nah pas waktu masuk SMA saya kecanduan drakor, disitulah peringkat saya menurun ini Kak.
Oke, jadi dari SD sampai SMP kamu bisa dibilang itu mahasiswi kayak siswi berprestasi bisa dibilang gitu ya. Orang tua kamu kan harusnya memperhatikan kamu kan, kayak nilainya nurun, itu bagaimana? Ya, waktu itu saya udah ditanya kenapa kok bisa kayak gini gitu. Saya jawabnya karena ini udah SMA jadi saingannya lebih berat, bukan kayak SMP dan SD. Oke, jadi kamu berdalih saingannya justru lebih pintar-pintar daripada kamu. Iya Pak. Padahal faktanya atau nyatanya kan yang bikin prestasi kamu menurun ini karena kamu malas. Yang kedua kamu suka gitu nonton drakor ini, membuang-buang waktu kamu. Oke deh, kalau gitu. Untuk dari sekolahnya, apakah sekolah itu memperhatikan kamu atau gimana? Kalau dari sekolahnya kayaknya sering memperhatikan saya ya Pak ya, karena setiap saya istirahat itu kadang ada guru yang keliling Pak. Nah di situ saya mulai kayak sembunyiin HP, terus tuh kayak ya pinter-pinter di siswanya gitu Pak, biar nggak ketahuan kalau kita ini bawa HP gitu. Untuk di sekolah kamu itu nggak boleh bawa HP ya? Iya Pak, untuk di sekolah saya SMA itu nggak boleh bawa HP. Oke, jadi kamu kayak bisa dibilang nutup-nutupin gitu ya, Iya, untuk Pak. membawa HP itu supaya kepuasan kamu ini bisa gitu terlampiaskannya dalam drama Korea ini. Iya Pak. Oke, baiklah kalau gitu. Saya punya satu tindakan nih. Nah, yang dimana saya akan memberikan Fenty ini kontrak perilaku khususnya untuk mereduksi atau menghilangkan sifat kecanduan itu. Nah, di dalam kontrak ini itu terdapat yang namanya reward dan juga punishment. Nah, reward itu apa? Reward itu adalah kayak semacam pemberian hadiah yang diberikan kepada Fenty apabila Fenty bisa nih mengikuti atau melaksanakan kontrak yang saya berikan. Nah, untuk punishment itu apa? Punishment itu adalah hukuman. Apabila Fenty tidak bisa menyelesaikan hal ini, maka dengan berat hati saya akan memberikan sebuah hukuman, yaitu hukumannya secara memanggil orang tua. Memanggil orang tua Fenty ke sini untuk kita omongkan bersama gitu. Apabila Fenty ini tidak bisa menyelesaikan kontrak yang saya berikan tadi, apakah Fenty bersedia? Kalau untuk itu saya bersedia Pak. Bersedia ya. Ini saya nggak maksa loh. Iya Pak. Ya, saya nggak maksa. Dan ini saya berikan demi kebaikan kamu, untuk kamu bisa yang namanya lebih baik untuk kedepannya. Oke? Iya Pak. Oke. Di sini saya akan menulis sebentar apa saja sih yang harus kamu lakukan untuk 7 hari atau 10 hari ke depan ya. Oke, di sini ada beberapa list yang bisa Fenty ikuti atau Fenty terapkan. Contohnya seperti menonton drama Korea lebih kurang 1 jam 1 hari. Kalau Fenty bisa, nanti di sini ada bacaan conteng dan tangan-tangan orang tuanya. Baik Pak. Oke? Nah, di sini ada juga seperti itu. Dilarang membolos 1 hari pun selama 10 hari ke depan. Baik Pak. Oke, bisa dibaca dulu. Kalau seandainya beberapa sub ini bisa Fenty laksanakan ke depannya, Fenty bisa tanda tangan di sini. Baik Pak. Silahkan dibaca dulu, dicermati, dan juga dipikirkan secara matang-matang. Oke, Fenty sudah setuju ya dengan kontrak perilaku yang saya berikan. Setuju Pak. Mungkin untuk sesi kali ini saya rasa saya cukupkan dulu ya, karena kita harus memantau nih
perilaku Fenty ke depannya itu apakah berubah atau gimana, itu mengikuti dari perilaku Fenty yang sudah dijalankan selama 10 hari ke depan. Baik Pak. Oke, saya rasa kali ini sesinya saya tutup. Lebih kurangnya kita bicarakan kemudian ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya Pak ya. Iya, silakan. Terima kasih Pak. Silakan. Sama-sama. Assalamualaikum. Permisi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Bagaimana Fenty? Alhamdulillah baik Pak. Oke, sudah berapa lama kita nggak ketemu nih? 10 hari ya Pak. Ya, betul. Bagaimana 10 harinya? Apakah menyenangkan atau membawa beban atau gimana? Untuk 10 hari awal-awal nih Pak, sekitaran 1 hari sampai 3 hari itu berat banget bagi saya Pak buat ninggalin drakor saya Pak. Oke. Tapi setelah saya isi dengan hal lain seperti belajar di waktu malam sekitar 2 jam, terus tuh kalau istirahat di sekolah saya berbaur sama teman-teman saya, pulang sekolah itu kami ada eskul, itu lumayan buat hati saya jauh lebih senang ternyata Pak, dan badan saya juga kayak lebih seger aja gitu Pak. Oke. Jadi setelah kamu mengikuti apa arahan yang dalam kontrak ini ya, itu kamu sudah merasakan sendiri gitu. Iya Pak. Sudah berdampak kepada hidup kamu ya. Iya Pak. Yang pertama tadi badan jadi lebih enak ya, Iya. berbaur sama teman-teman, mengikuti ekskul, Iya. dan juga lain sebagainya. Oke, dari 10 tantangan yang kurang lebih saya berikan itu, bagaimana nih kamu ke depannya itu bakal mengulangi hal yang sama atau bagaimana? Untuk kedepannya, insya Allah saya akan terapkan apa yang telah perjanjian kontrak sama Bapak tadi. Insya Allah akan saya terapkan untuk kedepannya. Oke, jadi kamu ke depannya bakal nerapin ya, Iya, secara terus-menerus gitu. Iya Pak. Oke, baik. Ini adalah laporannya dan kamu bisa menyelesaikan semua dengan bagus. Alhamdulillah ya. Iya Pak. Oke. Semuanya ini tanda tangan orang tuanya betul? Betul Pak. Oh, tidak terima polisi ya? Tidak. Oke, baik. Ini juga laporannya dari guru ya. Dari guru, alhamdulillah absen kamu tidak pernah bolong dan juga nilai kamu bagus dalam bidang ini, khususnya di matematika ya. Iya Pak. Kamu suka menghitung-hitung? Suka Pak. Oke. Kamu kan sudah dapat nih, yang pertama dapat nilai bagus dari sekolah, yang kedua dapat reward dari saya. Rewardnya apa tuh Pak? Nah, reward di sini itu saya mempunyai pilihan. Yang pertama, saya akan memberikan sebuah hadiah. Hadiahnya bisa dibilang tidak besar ya, kecil ya, bisa dibilang kayak perlengkapan atau buku atau sepatu yang bisa kamu dapatkan. Dan yang kedua, saya ada opsi lain nih. Saya bakal memberikan kamu snack atau makanan atau jajan apapun itulah yang berbentuk makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati. Kenapa? Karena kamu bisa menyelesaikan dan kamu bisa mengimprove diri kamu untuk bisa berubah dalam perilaku yang kecanduan ini. Itu kayak semacam self reward kamu lah gitu. Iya. Kalau di sini saya lebih memilih barang ya Pak ya. Barang boleh. Barang apa tuh yang kira-kira kamu mau? Apa saja deh Pak, yang penting bisa saya mengingat bahwasannya saya bisa lepas dari kecanduan drakor itu dan saya ada bentuk kenang-kenangan gitu Pak, bahwa saya tidak akan mengulangi lagi. Oke. Jadi kamu lebih memilih barang ya, Iya. Supaya kamu bisa mengingat gitu. Oh, ini barang yang dulunya saya dapatkan karena saya berubah menjadi lebih baik. Iya, betul Jadi Pak. kesannya kayak, wih, masya Allah gitu ya. Iya. Ini bagus. Gimana nih perasaan kamu setelah kita menjalankan sesi konseling ini sebanyak 2 kali sesi ya? Yang pertama di awal minggu kemarin, yang kedua di pertengahan minggu ini. Iya Pak. Untuk perasaan saya sendiri, saya lebih lega, lebih bahagia karena bisa mengatasi masalah saya.
Terus di sisi lain teman-teman saya tuh juga kayak bukan bilang kalau saya tuh lebih fokus ke drakor lagi, tapi mereka senang karena saya punya banyak waktu luang buat main bareng sama mereka. Oke. Saya mau tanya nih, kalau kamu terus-terusan menjalankan hal seperti itu, gimana sih untuk kedepannya dalam hidup kamu? Kemungkinan jauh lebih baik ya Pak kalau saya terus-terusan menjauhi drakor, bahkan lebih banyak bersosialisasi, karena untuk kedepannya saya mungkin akan melanjutkan jenjang studi yang lebih tinggi, jadi butuh banget buat cara saya berkomunikasi sama orang lain. Bahkan nanti saya kalau udah melanjutkan jenjang yang lebih tinggi mungkin bertemu orang-orang yang susah saya tebak kepribadiannya. Oke, baik. Kalau sebaliknya gimana? Kalau kamu tidak bisa nih menjalankan kontrak yang saya berikan, kamu dapat hukuman nih. Hukumannya kan kamu sudah tahu ya, memanggil orang tua. Iya. Kalau seandainya kamu tidak bisa menyelesaikan hal itu dan ke orang tua kamu saya panggil, kamu bakal mikir nggak? Atau kamu bakal bisa memikirkan ke depannya nggak sih? Orang tua kamu itu bagaimana perasaannya? Iya Pak, mungkin orang tua saya perasaannya sedih, kecewa. Ternyata dengan menurunnya peringkat saya itu bukan karena saingannya jauh lebih pintar, tapi karena diri saya sendiri yang kurang giat dalam belajar. Betul. Oke, jadi kesimpulannya kamu bakal berubah ya. Iya Pak. Kedepannya kamu juga tadi sudah menemukan cara kamu untuk mengganti kecanduan drama Korea ini dengan hal-hal yang lebih positif. Contohnya seperti ikut ekstrakurikuler, karena kan ikut ekstrakurikuler kan jauh lebih menyenangkan daripada kamu menonton drama Korea itu. Iya Pak. Yang kedua, drama Korea ini itu bisa merubah kamu jadi sifat yang tertutup. Tadi kamu sudah bilang kamu cenderung di kamar saja, tidak bersosialisasi. Itu kamu akan memperburuk keadaan kamu apabila tidak bisa dirubah gitu. Iya Pak. Dan selanjutnya dampak positifnya dari kamu menjauhi ini adalah kamu dapat pengalaman baru, dapat interaksi yang banyak, relasi yang banyak dengan teman-teman, dan juga mendapatkan kayak semacam reward. Mulai dari reward dari sekolah, dapat nilai bagus tadi ya, Iya Pak. dapat nilai bagus, dan juga dapat reward dari saya berupa barang untuk keperluan sekolah. Dan kamu juga bisa merasakan sendiri badan kamu sehat, kamu jadi gampang berbau sama orang, nggak ada perasaan malu tertutup gitu. Iya Pak. Oke. Jadi itu ya. Apakah gimana nih perasaannya setelah mengikuti sesi konseling yang kedua ini? Alhamdulillah perasaan saya sudah jauh lebih baik dan lega Pak. Sudah lega dan lebih baik ya. Oke, alhamdulillah. Gimana? Penti ada permasalahan yang lain yang ingin kita selesaikan? Untuk saat ini saya cukupkan Pak. Oke, sudah cukup ya? Iya Pak. Oke, baiklah. Kalau sudah cukup, silakan dibawa lagi laporannya. Ini silakan dibawa lagi ya. Iya Pak. Untuk disimpan dan dijadikan kenang-kenangan untuk kamu bisa merubah diri kamu ke lebih baik lagi. Baik Pak. Jangan ada kata menyerah ya untuk berubah. Dan saya akhiri sesi kali ini, saya tutup. Apabila saya ada kesalahan kata, baik itu disengaja ataupun tidak, saya mohon maaf ya. Iya Pak. Baik. Oke, sesinya saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Saya izin Silakan. pamit. Hati-hati ya. Iya Pak.